globe. It's a day to recognise female achievement and to call to action, encouraging everyone to stand up for women's rights and gender equality. Gender equality means no matter your gender, you're granted the same rights, privileges and access to opportunities as everyone else. You may be thinking, why is this day so important? Recording in progress. Women have had to fight for the freedom and rights we enjoy today. 150 years ago, women couldn't vote, stand in parliament, receive proper medical attention, own property, access fair legal support, get paid the same as men, visit the same public areas as men, get a proper education. The list goes on. 150 years ago, people lived in a very different world to what we know now. So how did things change? Someone didn't snap their fingers and then bam, women had all the rights. Change occurred gradually through the tireless efforts of brave women and men fighting together for what is right. Let's rewind. In the late 19th century, the fight for women's suffrage began again. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, LKP, PKBM beserta istri, para pengawas dan penilik PAUD Dikmas beserta istri, para relawan PKBM dan Satgas PPA, penyuluh KB Kota Surabaya, para orang tua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita dimudahkan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama kami sapa selamat pagi Ibu Rini Indriani, Sarjana Farmasi Apoteker Eri Cahyadi. Selamat pagi. Beliau Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Kemudian ada yang kedua Bapak Tommy Ardianto AP, Esos, Kepala DP3 APPKB Kota Surabaya yang insya Allah nanti juga akan bergabung karena untuk saat ini beliaunya masih menghadiri acara Surabaya Padat Karya, launching Surabaya Padat Karya. Kemudian selamat pagi juga Dr. Tri Susantari, Dokteranda MSc. Selamat pagi. Beliau dosen FISIP Unair, fokus di kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, dosen pendamping Kota Surabaya untuk penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya, yaitu suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya, dan prestasi dalam pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian yang keempat, Bapak Fatkul Munir, Sarjana Psikologi, MP SDM Psikolog. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau psikolog Puspaga, klinis dan sekolah, dan Ketua Apsilangga. Gitu. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa tanggal 8 Maret 2022 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional di seluruh belahan dunia. Keep your face always toward the sunshine and shadow will fall behind you. Bayangkan dunia dengan kesetaraan gender. Dunia yang bebas dari bias, stereotip, dan diskriminasi. Dunia yang beragam, adil, dan inklusif. Dunia di mana perbedaan dihargai dan dirayakan. Bersama-sama kita bisa menempa kesetaraan perempuan. Bersama-sama kita semua bisa. Break the bias. International Women's Day 2022. Baik, kita ngobrol santai Ibu Bapak pada pagi ini supaya nggak tegang. Saya agak tegang karena baru pertama saya ketemu secara langsung sama Bu Rini, bisa ngobrol seperti ini secara langsung. Kalau sama Bu Tri dan Pak Munir
Masih lumayan Ibu, karena kami sama-sama di DP 3A, beliau juga sering narasumber di dinas kami. Yang pertama saya mau bertanya kepada Bu Tri. Menurut Bu Tri, Ibu selama ini adalah tokoh atau guru dalam kesetaraan gender. Menurut Ibu, apa yang dimaksud break the bias? Monggo Ibu. Ya, baik. Dan saya Ibu, saya jawab. Mohon maaf, saya jawab. Baik, jadi sebenarnya diawali dari bias itu sendiri, itu sebenarnya bagaimana terjadinya, gitu ya. Nah, di sini bahwa perempuan itu diperankan dan disifatkan oleh masyarakat itu dengan label konco wingking. Yang agak lebih seru lagi itu perempuan itu di dapur, kemudian berkaitan dengan pupur, sumur, dan kasur ya. Ini biasanya yang selalu ada di mana-mana lengkap gitu ya perempuan ini. Dan kemudian juga dilabeli cerewet ya, perempuan ini dilabeli juga seperti itu. Kemudian juga ada label lagi ibu rumah tangga. Sementara itu tidak ada bapak rumah tangga, ya kan? Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan label itu. Padahal sebenarnya perempuan itu bisa berkarir di sektor publik, ya. Sementara itu perempuan sebenarnya selama ini dianggap berada di sektor domestik saja. Jadi bisa berada di sektor publik. Seperti kalau di Jawa Timur ini kita tahu bahwa ada gubernur perempuan, ya, wali kota perempuan, bupati perempuan, banyak sekali perempuan camat, ketua lurah, ketua RT. Nah, ini di Surabaya ini juga sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa. Karena itu sebenarnya para Hita Eka Praya untuk Kota Surabaya ini sudah mentor, gitu, sudah sangat tinggi gitu, dan yang paling tinggi di Indonesia. Karena itu tadi antara lain bahwa perempuan di Surabaya ini sudah banyak yang bekerja di sektor publik. Ya. Nah, akan tetapi ada permasalahan ketika perempuan ini tidak hanya di publik, tapi juga di domestik, bahkan juga di sosial masyarakat. Jadi yang namanya itu tidak cuma double burden, ya, tapi juga triple burden, ya. Ada 3 beban bagi perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu semua. Nah, ketika di sektor sudah bekerja di sektor publik, kembali ke domestik dan tidak maksimal yang dikerjakan di domestik, sehingga perempuan sering disalah-salahkan. Nah, ketika perempuan disalah-salahkan ini, akhirnya perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, ya. Karena tidak maksimal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, itu akhirnya ya kita tahu fenomenanya yang luar biasa. Karena nggak tahan, sudahlah dia punya uang sendiri, kembali ke rumah dia mengalami KDRT. Maka sekarang ini fenomenanya banyak sekali orang perempuan yang mengajukan gugat cerai. Ngaten Ibu ya, nun sewu ya. Nah, sementara perempuan kalau tidak bekerja, maka kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Ini persoalan juga ya. Nah, karena double burden tadi, di rumah bekerja, di kantor bekerja, pekerjaan di kantor pun keteteran, ya, karena mengayai 2 pekerjaan tadi. Nah, seringkali juga ketika anak sakit, ketika orang tua sakit, perempuan yang harus izin dan cuti. Nah, karena itu seringkali juga perempuan ini nggak naik-naik pangkat gitu, karena itu ya. Tidak hanya nggak naik-naik pangkat ya, tapi ditempatkan di bagian-bagian yang nggak penting. Lebih parah lagi apa? Nggak dapat insentif Ibu. Ya kan, karena dia sering meninggalkan pekerjaan di kantor, keteteran kayak gitu ya, dia nggak mendapatkan insentif gitu, nggak bisa mendapatkan insentif itu. Nah, ini juga yang jadi masalah Ibu, karena pekerjaan rumah tangga itu kita itu kurang dihargai, ya kan? Pekerjaan rumah tangga itu nggak ada yang gaji Bu,
Jadi kan iya dianggap tanggung jawab perempuan, leres sekali. Nah, ketika perempuan itu memilih karir, saya selalu mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah juga karir, ya kan? Akan tetapi karena tidak kurang dihargai itu, perempuan menjadi tidak percaya diri untuk menjadi, saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi menjadi tidak percaya diri karena apa? Tidak digaji, ya kan? Kemudian juga pekerjaan itu membebani perempuan. Nah, ini repotnya mereka yang sudah menjadi gubernur, menjadi berkarir di luar, ketika kembali di rumah, mereka juga kurang dihargai. Artinya bahwa usulan-usulan dan pendapat mereka itu kurang didengarkan sama anggota keluarga yang lain. Karena apa? Karena dianggap bahwa pendapat laki-laki itu lebih penting. Laki-laki itu lebih pandai daripada perempuan. Ngaten nggih, sementara itu yang saya jawab. Terima kasih Bu Tri. Tadi kita dapat dari Bu Tri double burden dan triple, bahkan triple burden ya. Bahkan triple burden karena perempuan harus ikut di kegiatan sosial. Iya kan. Kalau tetangga punya gawe, perempuan yang repot, malah ikut cuti juga dari kantor gitu untuk rewang, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Bu Tri bahwa hal itu sudah menjadi biasa dan sering terjadi Ibu di kantor-kantor ketika perempuan ada double burden itu tadi, dengan harus menyiapkan, apalagi kalau yang masih punya balita ya Bu, jadi pagi masih harus menyiapkan makanan untuk babynya. Bagaimanapun naluri seorang ibu itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri Bu. Nanti ada lagi stigma yang hidup itu pilihan. Nah itu Bu Tri, repot juga di situ. Hidup itu pilihan. Ya semoga perempuan-perempuan tetap bisa jadi ibu dan istri yang hebat ya Bu. Dan betul sekali. Ya? Iya betul. Jadi terenyuh saya. Ini saya coba bukan beberapa kegiatan dalam satu hari. Betul, leres sekali Bu. Terima kasih Bu Tri. Kita sekarang beralih kepada Ibu Wali Kota kita tercinta, Ibu Rini Eri Cahyadi. Ibu mohon izin, Ibu Rini sebagai wanita nomor 1 ini di Surabaya, yang kiprahnya luar biasa. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Bunda PAUD Kota Surabaya, Ketua Dekranasda, sekaligus sebagai Bunda Genre. Banyak sekali Ibu, tapi saya lihat Ibu energik, segar setiap hari. Saya lihat di acara-acara, beliau tidak pernah ada kelihatan seperti lelah atau apa. Luar biasa. Amin. Iya Bu. Tetapi di balik seabrek amanah tersebut, Ibu juga seorang istri. Dan ibu dari 2 putra dan putri yang juga sangat luar biasa. Pertanyaan kami Ibu, bagaimana Ibu mengimplementasikan kesetaraan gender ini dalam pola asuh sehari-hari dan juga dengan kesibukan Ibu? Bagaimana Ibu bisa membagi waktu dengan Bapak dan anak-anak? Pola komunikasi yang bagaimana yang diterapkan? Mohon izin. Baik, sebelumnya boleh saya menyapa seluruh peserta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh peserta dari acara ini, kepala sekolah, para guru, para orang tua siswa yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tetap semangat tetap bergerak bersama untuk anak-anak kita, untuk anak-anak Kota Surabaya. Insya Allah jika kita semua bergerak bersama dan kita lakukan semua dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak luar biasa. Matur nuwun untuk semua partisipasinya, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Kita bergerak bersama untuk anak-anak Kota Surabaya yang luar biasa. Tadi langsung jawab ini ya. Jadi memang sekarang saya mempunyai tugas baru sebagai Ibu Wali Kota yang jabatannya lumayan banyak gitu ya. Tetapi saya tetap sebagai seorang istri dan seorang ibu dari 2 anak yang
itu menjadi tanggung jawab saya kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa saya harus menjaga anak-anak saya dengan benar. Saya di rumah, ini cerita pribadi saya ya, keseharian saya, bahwa saya di rumah tidak pernah membedakan. Kebetulan anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Saya tidak pernah membedakan mereka berdua. Saya dalam memberikan makanan semua sama. Ketika saya pergi, walaupun mereka mempunyai kesenangan yang berbeda-beda. Yang satunya suka ayam, yang satunya suka apa. Tapi selalu kalau saya pergi, dua-duanya saya belikan. Oleh-oleh apa itu seperti itu saya belikan. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian dalam segi pendidikan, semua saya berikan yang terbaik buat mereka. Kayak les, cuman memang berbeda sesuai dengan passion masing-masing ya. Ada yang satunya, Bu, aku mau les di STK, aku mau les di ini. Oh ya, monggo silakan. Tapi semua sama. Jadi tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Begitu juga ketika makan bersama, karena itu momen yang sangat langka ya buat kami, makan bersama dalam satu meja begitu dengan Bapak. Ketika ini saya tidak membedakan yang ngambil duluan siapa enggak, semua sama. Bahkan kalau ada yang enggak turun gitu saya marah. Ayo makan bareng. Jadi jadi kita bersama gitu. Dalam mendidik insya Allah saya tidak akan membedakan dua-duanya. Tetapi memang berjalannya waktu dulu saya lebih ke laki-laki itu saya lebih tegas, karena dia adalah nanti menjadi seorang pemimpin ya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin di keluarganya, sehingga saya lebih keras, begitu juga dengan Bapak. Tapi dengan berjalannya waktu kita ada perbedaan ya, zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Perempuan itu harus tangguh, perempuan itu harus bisa mandiri, bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi di zaman sekarang dia ibu itu seorang ibu itu harus bisa menjadi seorang ayah. Seperti saya, sebenarnya saya itu harus menjadi seorang ibu dan ayah, karena sosok Bapak ini sangat jarang ada di rumah, sehingga saya harus bagaimana anak-anak ini tidak kehilangan sosok ayah. Jadi akhirnya setelah ke arah sini saya berubah pola asuh saya. Jadi saya juga menerapkan kepada anak saya bahwa kamu nanti harus seperti ini ya, kalau jadi perempuan itu harus ini. Jadi ada perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang ini berbeda. Tapi saya memberikan semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda. Cuman porsinya laki-laki nanti kamu seperti ini, porsinya perempuan nanti seperti ini, begitu. Kedepannya harapan saya dan Bapak bahwa kami anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang tangguh ya, karena hidup realnya nanti ke depan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita bayangkan. Begitu juga dengan Bapak, alhamdulillah Bapak ini walaupun beliau ini sibuk dengan pekerjaannya, tetapi beliau sangat-sangat menyayangi keluarga, alhamdulillah. Saya tidak salah pilih suami ya. Nggak salah. Beliau yang luar biasa. Beliau masih tetap memperhatikan anak-anak, walaupun lebih quality time ya, lebih sehingga itu saya pun begitu dengan Bapak. Jadi apapun yang terjadi dengan anak saya selalu cerita. Ini loh, Naya tuh lagi gini, pasnya tuh lagi, sehingga walaupun dia nggak pernah ketemu anak-anak nggak pernah cerita, dia tahu apa yang terjadi sama anak-anaknya. Dan alhamdulillah Bapak ini memang kita harus dua sisi ya. Dia itu menghargai saya sebagai seorang ibu anak-anak, sebagai seorang istri. Ketika saya curhat, ibu kalau perempuan tuh banyak curhatnya ya, kayaknya banyak gitu ya. Kalau udah ketemu sama Bapak tuh ngomong, daripada Bapak udah capek gitu ya. Tapi saya gini cerita panjang lagi, detail lagi ceritanya. Karena beliau mendengarkan. Tahan berapa lama, Bu? Tahan berapa lama? Kadang-kadang gini, oh ini apa gitu. Kalau udah terlalu lama ya, ini apa sih gitu. Tapi beliau masih bisa mendengarkan saya. Dan masukan-masukan yang kadang-kadang kita berbicara pekerjaan ya, ada beberapa yang misalnya tentang UKM, saya memberi masukan begini loh ya, karena di lapangan itu seperti ini. Beliau menerima, alhamdulillah beliau menerima, walaupun menurut saya jabatan beliau kan adalah sebagai wali kota ya, tertinggi, tapi beliau masih menghargai saya, menghargai istrinya, menghargai anak-anak ketika anak-anak berbicara. Itu alhamdulillah beliau persis, dan itu luar biasa. Secara psikologis kepada anak-anak, secara psikologis kepada saya itu paling tidak memperkuat, walaupun itu jarang ya. Karena dengan
dengan waktu yang kami yang tidak banyak itu sangat efektif sekali. Untuk komunikasi memang kita jarang intens secara kuantitas, kita jarang ketemu gini, tetapi saya menggunakan itu plus minusnya medsos ya. Iya. Jadi kita ada grup di keluarga sehingga komunikasi lewat itu. Kadang-kadang saya itu kalau saya bisa membagi waktu, saya harus bisa membagi waktu dengan anak-anak minimal misalnya pergi makan bareng-bareng. Ya, itu kualitas time sekali. Ketika saya bilang kalau hari Minggu itu Bapak kan kegiatannya memang ada, tetapi dibatasi jarak. Sehingga saya minta kalau ada waktu untuk keluarga, kita pergi bareng. Kadang-kadang di rumah gerumpul-gerumpul, rangkul-rangkulan. Kadang Bapak itu sama anak walaupun nangis begitu itu suka dirangkul, kadang digendong, kadang di ini itu masih seperti itu. Dan itu secara psikologis anak-anak itu dekat dengan bapaknya. Walaupun dia jarang ketemu bapaknya, tetapi dia tidak kehilangan sosok bapaknya. Itu ya. Jadi memang pola asuh kita itu tidak bisa hanya dari ibu saja, tetapi dari bapak. Dan itu terpengaruh untuk anak saya yang perempuan ya. Karena memang benar cinta pertamanya anak perempuan itu bapaknya. Iya. Terus sekali sehingga anak saya ini tidak kehilangan dan tidak momen kebersamaan dengan bapaknya itu tidak hilang. Walaupun memang jauh berbeda dari dulu dengan sekarang ya, dengan keterbatasan itu. Dan saya dengan kondisi bapak seperti ini, wali kota karena saya menganggap wali kota ini kan hanya titipan sementara. Kami tidak bisa bertahan sejauh apa kami juga tidak tahu. Sehingga saya mengajar anak-anak, mereka tetap seperti dulu sebelum menjadi wali kota. Artinya saya tetap menjatah mereka dengan uang jajan yang nggak bisa berlebihan, tetap ada batas-batasan. Dan itu sudah kami juga tidak tidur di kediaman karena saya tidak mau mereka terbiasa dengan fasilitas. Karena ya sudah, kamu tuh memang yang dari dulu, walaupun jabatan wali kota itu hanya sekarang saya, tapi ya kamu tetap seperti itu. Itu yang saya berusaha terapkan, walaupun dengan kesibukan kami, bapak dan saya, tetapi anak-anak itu tetap harus dididik ya, karena itu aset kami. Tapi kalau ketika kami sudah tua, mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang itu kalau tidak kita bina dari sekarang, nanti kita merasa kecewa di akhir nanti ya. Iya, betul. Ketika sudah terlambat semuanya, naudzubillah, saya harap semua juga tidak seperti itu, sehingga mulai dari sekarang yaitu kita harus latih anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat ya. Betul. Ya. Mungkin itu ya panjang lebar. Luar biasa Ibu. Seperti yang disampaikan Bu Rini tadi bahwa beliau dan Bapak Wali Kota tidak pernah membedakan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan. Tetap dengan porsinya masing-masing juga. Tetap masih kita harus mengerti juga kesukaan mereka apa. Tapi paling enggak tidak ada perbedaannya Bu. Dan ini untuk bapak-bapak nih yang hadir, Pak Munir juga. Jadi ini salah satu bentuk gitu ya, artinya bahwa ngomong soal keluarga tidak didominasi. Iya, betul. Kalau istri curhat didengerin. Iya, luar biasa. Ya Ibu, didengerin meskipun capek, ya sudah itu perempuan tuh kalau dengerin aja. Betul Bu. Aja itu udah senang banget. Betul. Udah imun banget buat kita ya. Maka ada buku yang mengatakan bahwa perempuan itu seperti gelombang, diikutin saja gitu ya. Nanti akan main-main sendiri. Bahwa komunikasi di keluarga itu juga sangat-sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri juga media sosial saat ini sangat membantu ketika para orang tua ada kesibukan di luar dan tidak bisa 24 jam bersama putra-putri mereka. Baik, terima kasih Bu Rini. Sekarang saya ke Pak Munir nih Pak. Dari pembicaraan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa break the bias sendiri dinilai cocok dengan situasi sekarang ini, di mana sudah seharusnya dengan yakin perempuan dapat menyuarakan pendapat, mendapat ruang yang sama untuk mengembangkan diri dimanapun dan kapanpun. Berarti mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau.
tetapi kadang ada beban ganda Pak Ya, di pundak seperti tadi para sampaikan Putri. perempuan. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Tri tadi, bahkan 3 ada Triple. double, ya Bu, Burden. burden dan triple burden itu tadi. Mereka sebagai wanita bekerja, tetapi setelah kembali ke rumah mereka tetap harus mengerjakan pekerjaan atau tugas domestik mereka. Dan ini berarti challenge Pak buat Betul. para perempuan Ya. ya. Bagaimana menurut Pak Mun? Ya. Jadi terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir juga. Kita pengen berbagi, artinya kata-kata challenge itu menarik sebetulnya. Artinya tantangan bahwa ketika akses terhadap informasi, pengetahuan itu sudah berubah. Memang dulu kita memahami seperti sampaikan Putri, laki-laki itu di publik, di keluar rumah, tapi perempuan di domestik, di dalam rumah urusannya. Tapi seiring perkembangan zaman, waktu ternyata laki-laki perempuan juga punya hak yang sama untuk berkontribusi, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan dirinya baik di wilayah manapun. Nah, tetapi yang dikatakan challenge itu menarik, artinya ketika situasi berubah, selama kami sebagai praktisi psikologi melakukan parenting, banyak orang tua atau pasangan itu tidak mengubah lagi tujuan keluarganya ini. Mohon izin saya berbagi 2 perspektif. Pertama adalah perspektif ketahanan keluarga. Jadi keluarga ini ternyata punya fungsi-fungsi. Kalau kita kenal itu 8 fungsi itu sebetulnya itu adalah yang harus dijalankan dalam keluarga itu. Kalau salah satu fungsi nggak bekerja, maka bisa dibayangkan sih ibarat rumah, maka ada hal yang dikatakan kurang sehat ya, nggak. Dan ternyata dalam menjalankan fungsi itu tidak hanya diperankan oleh gender tertentu gitu loh. Ternyata peran itu bukan hanya pada ayah sama ibu, tapi anak juga terlibat di dalamnya. Nah, ini yang seringkali kami perhatikan di orang tua sebagian besar, tapi sudah mulai ada pergeseran baik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang tua yang rajin belajar tentang menjadi orang tua, biasanya ada tren yang ke arah yang lebih baik. Contoh misalkan salah satu fungsi keluarga, misalkan fungsi ekonomi, kan ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi dan lingkungan. Ternyata contoh ekonomi saja, kalau orang tua ayah bekerja di luar, kalau misalkan ibu tidak bekerja, ibu harus bisa mengelola pendapatan itu. Itu meskipun tidak bekerja itu pahalanya besar, mengelola pendapatan sekecil apapun gitu. Bahkan kami akhirat. Bahkan kami percaya gini, kalau bisa mengelola pendapatan seberapa pun bisa dan perempuan terkenal pinter. Bahkan saya punya kegiatan koperasi perempuan dan laki-laki pernah juga terlibat, itu yang paling rajin membayar itu adalah perempuan. Karena apel kalau hitung-hitungan. Tapi kalau laki-laki banyak nunggaknya. Banyak nggak bayarnya gitu. Itu terjadi Pak. Ternyata memang kesadaran ini belum ya untuk melihat ekonomi. Dan anak juga nggak boleh ketinggalan. Anak fungsi ekonominya apa? Kalau dia tidak boleh bekerja, dia harus bisa mencari cara bagaimana pendapatan keluarga yang kecil itu bisa dilakukan oleh anak dengan cara belajar giat, sehingga dia dapat beasiswa. Itu juga salah satu fungsi ekonomi mendukung. Jadi juga bertanggung jawab anak di pendidikan penyadar. Ternyata fungsi ini tidak dijalankan semata-mata oleh seorang ibu yang tadinya bisa menyebabkan beban ganda. Ini kan sebetulnya secara tidak langsung kekerasan. Kalau seorang ibu bisa bertahan itu berapa lama gitu dengan beban. Oleh sebab itu ini yang menjadi menarik, tantangannya adalah pentingnya laki-laki terlibat, berempati untuk mana sih di dalam wilayah domestik, apalagi kalau dua-duanya bekerja di luar publik untuk saling melengkapi. Mana yang kira-kira dirasakan beban banyak gitu. Karena misalkan pekerjaan domestik, nyapu, ngepel, nyuci, itu harus dibagi, terutama diajarkan ke anak-anak. Itu tantangan yang menarik dan keluarga harus mencoba merumuskan kembali gitu. Yang penting ini tetap tadi seperti Bu Rini sampaikan, anak nomor asetnya. Ya, aset terbaik karena
keberhasilan keluarga akan terlihat di anak-anak. Ya, betul. Karena contoh terbaik adalah kalau keluarga itu bagus, maka masyarakat juga bagus, maka negara juga bagus. Nah, ini tantangan bagi keluarga, dan syukur banyak bapak-bapak yang terlibat. Memang saatnya gitu, tantangannya bahwa mengubah gitu untuk terutama yang perempuan bekerja di wilayah publik. Itu pasti ada beban. Jadi maka dibagi. Betul tadi sampaikan Bu Rini, artinya bukan soal kuantitas. Iya. Laki-laki membantu sekali setahun aja masak, itu sesuatu banget, sesuatu banget rekaman ya. Walaupun beliau itu wali kota, Ya. kalau tahun setiap Lebaran kan pembantu saya pulang. Ya. Kita kerjasama Nah, loh. itu. Nah, Itu kan yang jemur gitu, nggak pernah tahu lihat wali kota. Ya. Saya foto saya share ya. Ya, itu kan tontonan menarik bagi anak-anak, dan dia belajar, laki-laki yang belajar di bapaknya. Jadi ketika bapaknya ikut bantu, mereka jadi Iya. semangat. Ya, jadi ikut rebutan. bantu Ya. juga. Betul. Iya, Betul, sehingga betul. memang ya itu pola asuh itu tidak bisa ibu sendiri ya. Ya. Akan berbeda ketika sang ayah ini turut mendidik, memang mungkin porsinya berbeda ya. Ya. Pasti seorang ibu lebih banyak porsi mendidiknya daripada seorang bapak. Oke. Tetapi ketika bapak itu ikut terlibat, akan beda hasilnya. Ya. Anak-anak itu akan beda hasilnya ketika Iya. bapak itu ikut terlibat. Iya. Itu Iya. yang saya tahu ya, karena saya Iya. pengalaman sendiri. Iya. Nah, saya tertarik juga dengan Ibu tadi menyampaikan bahwa komunikasi dalam keluarga itu luar biasa. Kemudian juga Ibu itu ketika curhat, ketika berdiskusi dengan Bapak, itu Bapak mau mendengarkan. Iya. Nah, ini kebiasaan di masyarakat ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika laki-laki itu dianggap lebih pinter, itu seringkali ketika kita menyampaikan sesuatu, kita mengusulkan sesuatu, itu seringkali mereka nggak mendengarkan. Iya. Kalau Pak Wali bagaimana Ibu? Oke. Saya harus pilih momen ya. Oh, sip Karena itu sip. saya tahu betul beliau itu sudah penat dengan pekerjaan. dan Iya, beban iya, luar betul. biasa. Iya. Sehingga saya lihat ketika beliau pulang itu, Bapak itu termasuk yang ekspresif. Oh, iya. Sehingga kalau Bapak pulang dengan wajah yang tersenyum, Mm-mm. wajah yang segar, wah, Kelihatan. seneng nih. Aku banyak. Iya, betul. Ketika Bapak, saya harus bisa menahan diri ketika Betul. Bapak pulang dengan muka yang cemberut, kadang-kadang datang tuh sudah ngomong, aku tadi gini gitu. Bapak juga sering cerita ya, aku tadi gini, wah kalau sudah kayak gini saya nggak mau menimpali. Mungkin Betul. hal-hal yang ringan ya, hal-hal yang ringan mungkin saya mau. Tapi kalau untuk cerita yang berat-berat atau saya curhat yang ini, saya tahan, Iya. saya tahan diri. Iya. Tapi alhamdulillah beliau selalu mendengarkan. Bahkan Alhamdulillah. merespon ya, Iya, merespon. bagus Artinya nih. kalau saya punya masukan begini kalau ya itu masukan, tapi beliau juga pasti melihat ya, Iya, karena iya. beliau lebih tahu situasi, sehingga oh ya nanti tak masukin. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa Bu, nggak bisa kamu begini-gini, beliau ngomong Oh, gitu. iya. Jadi dua arah ya. Iya, dua Iya. arah. Iya. Tapi itu saya harus lihat momen dulu. Iya. Iya. Nggak bisa langsung saya cerita, pengen cerita terus ya itu bisa jadi bahaya. Iya, sudah ya. capek ya Bu, Sudah capek masih dibebanin gitu, Iya. sehingga kita harus bisa lihat momen. kalau Iya. saya. Ya, luar biasa Ibu. Nah, sebenarnya juga perlu bahwa tidak hanya Bapak yang bekerja, kemudian Ibu itu begitu baiknya melihat situasi. Tapi juga sama ketika sebenarnya Ibu yang bekerja, kemudian keluarga ini ingin juga berdiskusi, mohon juga dilihat situasinya gitu. Jadi ibu yang bekerja ini bisa jadi juga capek banget gitu. Jadi ketika dibebani lagi dengan masalah keluarga, nah ini juga bisa naik ininya emosinya Iya. gitu. Jadi tetap harus lihat momen ya Bu. Iya sama Lihat, saja ya. gitu. Ketika perempuan ini bekerja, karena sekarang tadi ya bahwa perempuan itu banyak juga yang bekerja di sektor publik gitu. Jadi ketika pulang ke rumah itu mohon keluarga itu melihat situasinya ya Ibu ya. Melihat situasinya kapan harus berdiskusi yang Iya. berat kan Iya. gitu. Iya. Butuh momen yang pas Iya. gitu. Kita Iya. melatih anak-anak ya. Anak-anak sudah terbiasa. Mereka paham. Ketika ayahnya pulang dengan wajah seperti ini, mereka lebih cenderung langsung naik ke atas. Ibu nih kadang-kadang. Tapi kalau bapaknya pulang
pulang dengan istrinya apa mereka mau masuk ke kamar sampai bulan-bulan gitu. Iya, Jadi betul. ya itu keluarga harus paham. Iya. Anak-anak ya. Betul. Iya, iya betul Tapi sekali. Anak-anak juga ya harus paham. Iya. Orang tua ya, orang tua baik orang tua laki-laki yang bekerja maupun orang tua perempuan yang bekerja gitu. Sehingga tidak terjadi clash, tidak terjadi kemarahan gitu. Ya, baik, Pak Munir, seperti yang sudah disampaikan Pak Munir nih Bapak Ibu yang hadir mengikuti acara daring pada hari ini, bahwa pekerjaan domestik juga bisa dilakukan oleh laki-laki, suami atau bapak ya, tanpa ada embel-embel gengsi ya Pak. Iya, Sudah nggak zamannya sekarang ya Ibu. Betul-betul. Iya. Jadi saling membantu. Seperti yang Bu Rini cerita tadi, Pak Wali aja mau lo nyuci. Iya. Walaupun setahun sekali, tapi itu sudah merupakan sesuatu kalau buat istri, Iya, Bu. betul banget. Nggih. Baik, sekarang balik lagi nih ke Bu Tri. Saya masih pengen denger yang soal double dan triple tadi ya. Triple burden. Karena beban ganda itu tadi Bu, terkadang menyebabkan keributan di rumah tangga yang berujung pada KDRT. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, baik. Saya mungkin tadi sudah menjelaskan ya. Jadi sebenarnya perempuan yang diperankan dan disifatkan oleh masyarakat tadi ya, dibeda-bedakan itu. Sebenarnya yang harus berubah juga masyarakat gitu. Kita semua ya. Tadi dicontohkan oleh Ibu itu bagaimana kita itu di dalam rumah kita itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan itu, sehingga kedepannya nanti generasi kita itu akan setara dalam perilaku, dalam pola pikirnya, gitu, tidak membedakan juga nantinya. Karena ketika ketidaksetaraan itu terjadi, maka bisa jadi juga muncul ketidakadilan. Ya. Ketidakadilan itu tadi akhirnya di kantor dipinggirkan, ya kan? Tadi pekerjaannya di kantor dipinggirkan, kemudian di rumah, ketika sampai di rumah karena dia capek, kemudian dia tidak maksimal mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu disalah-salahkan. Perempuan yang seringkali menjadi disalah-salahkan ini karena hal itu. Nah, ini perubahan mindset ini penting, pola pikir ini penting, dan itu tadi bisa dicontohkan tadi Ibu ya, di rumah itu seperti apa, memberikan porsi ya, memberikan kesempatan yang sama kepada putra-putri gitu. Kemudian bagaimana membangun keluarga yang setara, saling menghormati, kan, saling mendengarkan, saling mengasihi dan saling mencintai. Insya Allah kita tidak tega untuk menyakiti. Gitu. Nah, ini terkait dengan persoalan kekerasan. Ketika kita mengasuh anak-anak yang kita membedakan, kemudian ketika kita terjun nanti ke masyarakat ketika sudah dewasa, dia bisa jadi akan mengikuti pola-pola yang sama, baik di dalam keluarganya sendiri maupun di masyarakat. Dia melakukan ketidakadilan, dia melakukan diskriminasi, bahkan melakukan kekerasan. Sekarang ini fenomenanya luar biasa, kekerasan itu. Tapi kalau dibangun di dalam keluarga yang tadi saling menghormati, menghargai dan mencintai, insya Allah ketika di luar pun dia akan melakukan hal itu, akan mencintai dan menghargai, menghormati jenis kelamin yang berbeda gitu. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi itu. Boleh nambah ya? Iya, Ibu, monggo. Basicnya sebenarnya itu agama ya. Iya, betul. Fungsi pertama keluarga. Betul, fungsi pertama keluarga. Karena semua agama itu pasti mengajarkan porsi laki-laki seperti apa, porsi perempuan seperti apa, sehingga itu bisa balance. Kalau dalam agama Islam mungkin ada pepatah bahwa perempuan itu harus patuh kepada suami karena surganya di suami. Tetapi kita harus bisa melihat juga seperti apa begitu ya. Nah, kalau basic agamanya kuat, baik suami, istri, itu sehingga mereka tahu porsi masing-masing tanpa ada setel tertulis gitu ya. Tapi mereka tahu, oh aku sebagai suami itu harus seperti ini, aku sebagai suami istri. Saya rasa agama itu luar biasa ya. Bagaimana anak-anak nanti basic agama itu nomor satu kalau menurut saya. Iya.
Itu betul sekali Bu. Jadi literasi tentang agama ini bagus banget. Nah, akan tetapi fenomenanya Ibu, kadang-kadang anak-anak itu hanya diajarkan untuk membaca bahasa Arabnya saja. Tetapi pemahaman implementasi dalam kehidupan bahwa Al-Quran sebagai pedoman dan as-sunnah juga. Nah, ini yang mungkin ke depan ini perlu Ibu PR, harus tantangan untuk kita semua. Nanti kita lakukan bersama ya. Iya, kita lakukan bersama-sama. Saat ini, agama itu memang jadi basic yang utama untuk karena perubahan kebiasaan kita sudah berbeda. Betul. Tahun anak-anak dengan gadget, dengan daring itu sangat berefek yang luar biasa. Sehingga kalau saya menilai saya kalau diskusi dengan Bapak, agama itu yang harus kita terapkan. Betul. Untuk mungkin porsinya atau mungkin materinya, kurikulumnya itu dirubah yang lebih ke hari-hari gitu ya. Sehingga menguatkan itu. Kembali lagi ke peran orang tua ya itu. Betul Peran orang tua karena anak-anak di keluarga. Keluarga ini kan pelajaran pertama buat mereka Di situ mereka belajar dari melihat, merasakan dari kedua orang tuanya. Gitu nih Bu. Baik. Pak Munir ini balik lagi saya ke Pak Munir nih sekarang. Kebanyakan anak yang mengalami permasalahan ya Pak, seperti di kota Surabaya ini kan banyak permasalahan di anak-anak ya. Itu adalah anak yang tidak mendapatkan figur ayah, fatherless ya Pak ya, di kehidupannya. Apakah yang bisa dijelaskan Pak Munir, peran ayah ini sebenarnya sepenting apa dampaknya bagi anak-anak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Artinya apakah sepenting apa ya? Dua-duanya penting. Karena dua-duanya ini adalah contoh yang memberikan model bagi kedua anak laki-laki atau perempuan. Idealnya kalau di psikologi, laki-laki mengidentifikasi gendernya ke sosok ayah, kalau perempuan ke ibu. Tapi bisa jadi perempuan juga melihat bagaimana cara ayahnya berperilaku dalam kehidupan di rumah tangga. Tadi udah disampaikan sama Bu Rini bahwa ketika layar pertama anak sosok misalnya sosok anak perempuan yang dikenal baik itu sosok bukan ayahnya gitu. Betul. Dampaknya itu yang melekat. Maka kenapa anak-anak perempuan gampang seneng sama cowok gitu. Dan itu menjadi sebuah laki-laki terbaik yang dekat. Bahkan kami di kota Surabaya sangat sulit gitu mendampingi anak-anak perempuan yang sudah mengenal lawan jenis terlalu dini karena apa? Dia hanya sosok pertama yang ngisi layar ini adalah mindset kebentuk dia. Padahal pacarnya nggak ngasih apa-apa. Itu program pemerintah kota itu lewat. Bahkan kami punya program itu dibantu oleh pemerintah kota, beasiswa sampai perguruan tinggi itu waktu itu didatengin. Dan itu tidak ada yang bisa memanfaatkan maksimal karena di tengah-tengah putus karena dia lebih tertarik untuk ngikutin kata laki-laki, teman laki-lakinya. Itu dijemput, hilang lagi. Itu tantangannya karena sebetulnya bukan sekedar hadirnya. Mungkin ada pertanyaan dari para orang tua, loh kalau bapaknya nggak ada bisa nggak? Bisa. Karena sebenarnya ini bukan sosok kehadiran seorang ayah. Bagaimana kalau anak yang tidak punya ayah bisa digantikan figur laki-laki yang tepat? Yang tepat di lingkungan keluarga dulu, bisa omnya, bisa Pak D, bisa kakak tetuanya. Loh, kalau rumahnya buruk, garda kedua adalah sekolah. Maka penting gitu sekolah hadir sosok guru yang bisa berperan atau bisa menjadi identifikasi laki-laki itu seperti ini. Imitasi ya Pak. Imitasi. Jadi boleh. Sama di panti asuhan atau di lembaga kesehatan sosial anak kan nggak ada dia orang tuanya, tetapi dia butuh dua figur itu hadir. Maka kalau di agama kan diajarkan kalau ada anak yatim itu disentuh. Sentuhan itu simbol membuat anak merasa nyaman, dilindungi. Itu simbol-simbol kalau di agama kuat sekali itu diajarkan. Oleh sebab itu seberapa penting ya dua-duanya penting, tapi ayah ini penting ketika anak sudah menginjak remaja. Siapa yang memberikan cerita, siapa yang menyontohkan, siapa yang direkam oleh anak, itu yang menjadi pola-pola dia berperilaku ketika dia usia remaja. Karena
strategis sekali kalau di psikologi. Ini tadi saya belum, tapi kami tidak pernah melihat laki-laki atau perempuan yang namanya bakat kepribadian tuh. Laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa kalau di psikologi. Laki-laki katanya perempuan lebih tertib, lebih perfect. Laki-laki juga bisa, artinya itu bisa diajarkan, tapi tidak mengubah kepribadian dasar atau karakter dasar. Jadi sebetulnya inilah sebuah tantangan, artinya betul-betul keluarga itu miniatur gitu, dan itu tempat pembelajaran pertama bagi anak-anak. Begitu dia keluar dari rumah, ujiannya adalah dia adaptasinya bagus enggak? Kalau enggak berarti di keluarganya belum menjalankan fungsinya dan perannya masih didominasi oleh sosok atau gender tertentu. Iya, nah karena itu merubah mindset dan pola pikir yang membedakan laki-laki dan perempuan itu bisa dilakukan sejak dini, ya kan? Sejak dini sudah dirubah gitu. Kemudian persoalan imitasi itu penting sekali, Bu, ketika anak-anak masih dalam usia dini tadi itu. Jadi figur-figur gender tadi laki-laki, perempuan itu juga harus sudah didapatkan. Tidak hanya perempuan, Pak, laki-laki juga harus mendapatkan figur ibu yang seperti Bu Rini gitu ya kan, yang yang bisa menjadi seorang ibu yang baik gitu di rumah, bisa menghormati suami, kemudian juga menghormati anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak ini juga perlu dihormati juga ya Pak ya, betul sekali itu. Iya gitu. Izin menyampaikan bukti yang ini kebetulan banyak dari sekolah ya, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi kalau mau melihat apakah anak laki-laki perempuan itu sudah dapat pembelajaran baik di keluarga, paling gampang melihat kebersihan kelas, Bu. Jadi kalau di survei gitu, siapa yang paling rajin bersihkan kelasnya? Pasti perempuan. Laki-laki, kalau laki-laki piket itu hanya sekedar bersihin gitu. Kenapa? Dia melihat di rumah bapaknya tidak pernah melakukan aktif. Jadi modeling itu sangat terlihat di institusi sekolah karena sehari-harinya gitu. Anak yang itu biasanya dia belajar dari orang tua. Melihat ya Pak. Dan bahkan banyak orang tua anggap kebersihan itu hanya bersih-bersih, padahal bersih-bersih tidak jadi wali kota ya. Bersih-bersih jadi wali kota karena kotanya akan bersih, kotanya akan rapi. Gitu. Nah ini kalau terkait dengan persoalan kesetaraan gender dan keadilan gender tadi, ketika terjadi kekerasan dalam rumah, maka anak ini juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kekerasan itu bisa diwariskan. Karena ini mewarisi itu dan dia melakukan lagi dan lagi dan lagi. Nah karena itu penting sekali ya. Dari korban bisa jadi pelaku. Iya betul sekali, dari korban dan biasanya jadi pelaku. Setelah dari korban terus jadi pelaku malah lebih ekstrim ya. Dan kadang-kadang anak-anak mengizinkan kejahatan, kekerasan itu terjadi karena menganggap ini biasa itu di dalam rumah. Hal yang bagus, maksudnya dia itu nggak apa-apa berarti. Mengizinkan. Bahkan kami menemukan beberapa orang tua ketika anaknya mengalami kekerasan, ketika kami konsultasi, orang tua selalu bilang gini, koyok aku Pak, kayak kecil saya. Jadi kadang-kadang kesadaran orang tua gitu karena dia penangani, kadang-kadang awareness, alarmnya itu tidak berbunyi untuk melindungi anaknya gitu. Oleh sebab itu kesadaran pelindungan itu sebetulnya tanggung jawab semua. Betul. Itu yang menarik. Semakin menarik ya Bapak Ibu, semakin menarik, dan nanti Bapak Ibu yang mengikuti secara daring bisa berinteraksi karena nanti di akhir bincang-bincang kita ini kami akan membuka kesempatan untuk 3 penanya bisa bertanya kepada Bu Rini, Bu Tri ataupun Pak Munir. Begitu ya. Sekarang balik lagi nih ke Bu Rini. Ibu Rini Eri Cahyadi, mohon izin Ibu, untuk di tim penggerak PKK, Bunda PAUD dan Dekranasda sendiri, kira-kira apa saja program yang sudah dilaksanakan atau kedepannya untuk pemberdayaan perempuan, Bu? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Sudah banyak ya yang kita lakukan ya dari tim penggerak PKK. Kita mengadakan gerakan masyarakat peduli anak stunting, di mana anak-anak stunting ini kita beri permakanan tambahan,
pelatihan, kemudian melibatkan keluarganya ini karena rata-rata MDR dengan UMKM, karena kan ibu-ibunya ini sehingga walaupun dia harus mengasuh anak, tapi dia juga bisa berdaya sehingga bisa menghasilkan uang gitu ya. Kemudian juga dengan pendampingan anak stunting, kemudian kemarin ada Surabaya Emas, eliminasi anak stunting, kemudian lomba cipta menu makanan sehat, baksos, sembako untuk anak stunting dan lain-lain. Dan itu melibatkan ibu-ibu, karena bagaimanapun ibu-ibu ini yang dari kecil kan usia 1000 hari pertama itu kan mereka ibu-ibu yang kayak menyusui, itu kan nggak ada bapak-bapak menyusui, sehingga ibu-ibu yang kita berikan sosialisasi. Kemudian dengan si radio kita juga bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang mama-mama kreatif. Jadi di masing-masing daerah itu ada kecamatan Bula dengan potensi UMKM-nya, kemudian kampung pendidikan di Kecamatan Miu, kemudian ada inovasi nol sampah di Gayungan. Jadi kita berdayakan semua ibu-ibunya. Kemudian di Bunda PAUD kita juga menggerakkan Bunda PAUD kelurahan dan Bunda PAUD kecamatan sebagai penggerak PAUD berkualitas holistik integratif. Kemudian juga pemantapan orang tua untuk pola asuh di usia dini, karena itu penting sekali ya. Betul. Ketika golden age ini mereka sudah terbentuk dengan bagus, insya Allah nanti ke depannya dia akan menjadi anak-anak yang hebat, yang berkualitas. Kemudian juga dengan persiapan Bunda PAUD ini untuk PTM 100% untuk Bunda PAUD ya, insya Allah mohon doanya agar setelah Lebaran mungkin kondisi sudah stabil ya, sehingga kita bisa mengadakan pertemuan PTM itu 100%, baik anak PAUD mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sudah mulai bisa beraktivitas 100%. Karena PR-nya banyak kalau mereka harus sekolah di rumah gitu ya. Kemudian dari Dekranasnya juga kita ada pelatihan untuk UMKM. Rata-rata yang pelaku UMKM itu adalah ibu-ibu juga, sehingga pemberdayaan bagaimana kita melatih produk-produk mereka itu menjadi produk-produk yang punya nilai jual. Kemudian kita fasilitasi untuk pemasaran melalui Surabaya Sentuala Expo, kemudian Surabaya Fashion Week, kemarin itu Surabaya Kria Gallery di beberapa tempat, kemudian dasar-dasar UMKM dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Sehingga kita bantu para wanita ini untuk berkembang, untuk bisa mandiri, untuk bisa berdiri di kakinya sendiri, sehingga bisa survive ya dengan kondisi apapun. Mungkin itu ya. Iya. Jadi meskipun mereka ibu rumah tangga, tapi dengan banyaknya pelatihan, Betul. mereka bisa menambah. Sebenarnya ya kondisi pandemi ini plus minus ya. Sehingga dengan kondisi yang terpepet, inovasi kreatif ibu-ibu muncul ya, mereka jadi mikir kan, ketika suaminya mungkin PHK atau mungkin ada pengurangan pendapatan, gimana ya caranya untuk menambah pendapatan. Mereka kreatif, jual secara online, kemudian yang bisa masak dia mulai ini jadi kreatif, keluar ininya kreativitasnya karena terdesak ya. Itulah kekuatan seorang perempuan kalau saya bilang. Iya Ibu. Jadi seperti yang kita tahu ya Ibu, UMKM Kota Surabaya memang semakin hari semakin merangkak naik, semakin bagus. Produk-produknya juga sudah sangat-sangat bagus, layak jual juga Ibu. Termasuk packagingnya kalau kita lihat mungkin di ini ya Pak, di ruang-ruang pamer ya yang ada di setiap mall ada ya, di SKB juga gitu. Berarti masyarakat sudah adaptasi. Adaptasi. Harus menjadi raja di kotanya. Iya, betul sekali. Iya. Luar biasa Bu Rini. Jadi ketika melihat Ibu Wali Kotanya sangat-sangat energik Pak. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata kelelahan. Nah itu juga warga Kota Surabaya ada kata lelah tapi tidak disampaikan. Iya Pak, jadi supaya kelihatan seger gitu ya Bu, supaya yang bertemu dengan Ibu juga dapat auranya juga Ibu. Baik, kembali ke Pak Munir lagi. Bagaimana ayah dan ibu dalam hal ini suami dan istri menyikapi keadaan apabila penghasilan atau pendapatan istri lebih besar dari suami, Pak? Wah, banyak ya, Bu. Kan banyak. Sekarang istri yang menjadi perempuan karir yang lebih hebat
daripada suami dan pendapatannya juga di atas suami. Monggo. Ya. Nah, ini beberapa kasus memang ya menarik gitu ya untuk didiskusikan. Kembali lagi tadi udah ditengarai oleh Putri bahwa sebetulnya setiap individu itu berhak tumbuh berkembang gitu. Kalau dari perspektif psikologi punya hak untuk berkembang sesuai dengan kompetensi bakatnya apa, itu punya hak. Dan keluarga, masyarakat itu memberi dukungan untuk orang bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika menyikapi ini banyak keluarga yang tidak siap terhadap perubahan. Tadi kami di kelas-kelas Capin Pranika itu sering mengajarkan bahwa ingat bahwa rezeki ketika sendiri dengan rezeki setelah keluarga itu beda gitu. Mungkin waktu sendiri yang perempuan punya pendapat lebih besar karena posisi pekerjaannya lebih strategis, lebih ini. Tapi kalau sudah berkeluarga itu tidak bisa menganggap bahwa saya gajinya lebih besar dari. Nah, banyak yang siap. Tapi ada satu sisi lain ketika sudah berkeluarga terjadi perubahan. Karena ini yang untungnya perempuan ya, karena dia secara budaya, secara tadi sudah melakukan pekerjaan domestik banyak atau melihat dari sosok ibu yang melakukan pekerjaan beragam di rumah itu, jadi dia secara alamiah itu bisa melakukan pekerjaan yang bermacam-macam, sehingga dia diuntungkan ketika masuk dunia kerja. Jadi pekerjaannya lebih cepat gitu ya untuk mengerjakan dan lebih detail dan bisa melakukan pekerjaan berbagai. Tentunya pimpinan ini kan senang gitu. Oleh sebab kalau dia di kita bergembira karena semua punya kesempatan yang sama. Jadi wali kota, jadi camat, jadi kelurahan. Kalau saya lihat di angka statistik di DP3 PPKB itu sudah mulai kurvanya itu sudah ada tanda-tanda bagus. Artinya setiap individu punya hak yang sama untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan dan sebagainya. Oleh sebab itu kembali lagi ke fungsi yang saya sampaikan tadi. Ketika ada perubahan itu harus kembali lagi fungsi ini dikerjakannya dibebankan pada sosok siapa. Kalau tetap baliknya tadi seperti Tengarai Putri bahwa di domestik tetap kalau laki-laki perempuan di publik, di luar rumah cari pendapatan penghasilannya, kemudian di rumah dibebankan salah satu pihak, itu yang tidak adil. Jadi ketidakadilan itu akan menjadi sumber daripada bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk pengabaian terhadap keberadaan salah satu sosok itu. Jadi itu yang harus dikembalikan dan keluarga boleh menyusun kembali. Saya dalam parenting atau pasangan tuh jarang menemukan keluarga yang punya semacam tujuan family planning. Ketika ada perubahan yang terjadi, sebenarnya pandemi ini sebagai ujian bagi keluarga, apakah keluarga itu punya resiliensi, daya tahan, ketangguhan dalam menghadapi situasi. Karena situasi, peristiwa apapun itu netral. Tidak ada. Jadi situasi sulit, beban kerja itu juga netral. Tapi ketika punya sikap yang benar terhadap situasi, maka orang bisa tangguh menghadapi. Tapi kalau salah, ini kok saya di PHK kemudian berarti saya tidak punya pendapatan, maka dia ya akan tidak kreatif, tidak melakukan inovasi. Tapi kalau dia menyikapi, oke, saya di PHK nggak apa-apa, tapi saya masih punya, saya akan ubah ini. Karena kami sebagai psikolog juga berubah gitu. Dulu kita bekerja selalu offline ketemu, ternyata dengan situasi ini ternyata online juga bisa dilakukan, masih bisa melakukan aktivitas itu tidak mengurangi. Ini sebetulnya kembali lagi tantangan yang menarik gitu, harus dijawab, harus diikuti sehingga kemampuan kita beradaptasi dengan situasi apapun itu bagus. Dan kalau ini diajarkan dalam sebuah ini punya daya tahan yang bagus, ayah, ibu, anak juga punya pembelajaran yang bagus di keluarga. Saya kira itu yang untuk menjawab. Iya, kembali ke agama lagi ya Bu Rini, seperti yang disampaikan Bu Rini bahwa istri itu harus patuh kepada suami ya Bu ya. Jadi dasar agama memang sudah harus kuat Pak. Jadi tidak ada lagi istri yang merasa karena pendapatannya lebih tinggi dari suami terus seenaknya gitu di rumahnya Bu. Gitu. Sudah ada porsinya masing-masing. Laki-laki perempuan itu bukan urutan siapa nomor 1, nomor 2. Ditakdir atau saling bekerja sama. Betul, iya.
harus berdampingan ya Ibu. Mungkin Bu Tri mau menambah. Iya, mungkin ketika saya itu selama ini mendampingi Kota Surabaya, jadi sebenarnya Kota Surabaya ini sudah melakukan berbagai program dan kegiatan, termasuk kegiatan di PKK dan yang lainnya itu. Jadi kalau di Surabaya ini, karena Surabaya ini sudah mencapai tingkat Parahita Eka Praya yang mentor, jadi yang nomor 1 di Indonesia, maka sebenarnya program-programnya itu sudah bagus, gitu. Sudah sangat bagus kalau menurut saya. Hanya mungkin masyarakat Surabaya sendiri ini yang harus itu tadi berubah gitu, berubah mindset, berubah pola pikir, pola asuh, dan tadi kuat bertahan gitu. Nah ini mungkin yang kedepannya perlu lagi untuk kita semua gitu, terutama para pembuat kebijakan itu mendorong, membuat program, membuat komitmen untuk lebih menguatkan masyarakat kita semua. Saya rasa mungkin itu. Iya. Baik, tiba saatnya nih Bu, Bapak Ibu yang mengikuti secara daring. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan menyebutkan nama, instansi, asal sekolah, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan, bisa raise hand mungkin? Ada? Ada yang di chat ya. Mungkin ada yang di chat, bisa ada dilihat. Yang bertanya? Itu Bisa raise hand? Ya, di chat. Monggo, Raise Ibu dari, ya, monggo Ibu. Saya tidak kelihatan dari Ibu. Bisa menyebutkan nama, asal instansi Ibu, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Bu Titin dari SDN Biung. Ini mau menanggapi dari Bu Wali Kota. Oh ya. Ini dari awal pemaparan beliau tadi. Saya pribadi, ini kebetulan dari SDN Wiyung kami berdua Bu Wahyu dan Bu Titin. Saya yang Bu Titin, ini Bu Wahyu ada di depan saya. Itu dari awal pemaparan Ibu Wali Kota tadi, saya sudah merasakan kayak kesiram air salju itu nyes gitu. Jadi sebagai Kedinginan nggak Bu? Jadi Bu, saya merasa benar-benar Ibu saya, iya sejuk sekali. Saya benar-benar merasa sebagai ibu ini sudah memberikan pengayoman dan istilahnya perlindungan yang luar biasa bagi kami. Kebetulan seperti saya itu kan hanya guru SD Bu, mohon maaf. Sejak tahun 96 mengabdi di dunia pendidikan, SD aja gak naik-naik. Alhamdulillah saya menikmati dan berbahagia menjadi guru SD. Jadi kalau bisa saya ceritakan itu ngalor ngidul karier saya, bahkan saat saya ditugaskan tahun 2000 ke Bojonegoro pun saya berangkat. Akan tetapi mengacu kepada pemaparan Ibu Wali Kota tadi, kita itu sebagai perempuan, setinggi apapun karier kita, pilihan kita tetaplah seorang ibu dan harus mengutamakan keluarga. Makanya Ibu dengan sangat tidak berat saat itu, ringan saja, karena kebetulan suami saya juga guru SD, mengabdi di Surabaya. Akhirnya yang Bojonegoro saya tinggal Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap mendampingi suami saya dan anak-anak saya. Terima kasih Bu, acungan jempolnya. Di Surabaya. Alhamdulillah saat itu masih mengabdi di sekolah swasta, kembali ke Pucang Bu, saya di SD Muhammadiyah 4. Dan saat ini
seiring dengan perjalanan waktu tidak terasa kok ternyata Allah mentakdirkan akhirnya dari guru bantu saya harus berangkat ke negeri. Dan seiring dengan perjalanan waktu, Allah menakdirkan saya di Wiyung ini. Jadi intinya Ibu, alhamdulillah saya tidak berkecil hati. Usia saya sekarang sudah 50. Aturan dari Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim kan untuk melangkah ke kepala sekolah itu harus melalui dari guru penggerak. Alhamdulillah Ibu, di Wiyung ini kepala sekolah kami sudah kepala sekolah penggerak dan alhamdulillah juga yang pantas kami syukuri di sini di Wiyung Ibu, guru-gurunya banyak yang muda dan banyak guru-guru penggerak akan terlahir dari instansi kami. Saya sendiri Bu sebagai guru yang sudah umur hanya mangayu bagyo dan senang dengan apa Allah mentakdirkan sekarang saya sebagai guru kelas 4 akan saya nikmati sampai dengan pensiun. Saya kira hanya apresiasi itu aja. Saya merasa sejuk sekali dengan pemaparan dari Bu Rini. Sampun Ibu, saya kira hanya itu. Mungkin Bu Ayu akan menambahkan. Bu Ayu menambahkan. Sama Ibu, Bu Ayu idem dengan kami. Matur nuwun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu Titin ini tadi tidak ada yang ditanyakan Bu, tapi beliau Boleh saya mengomentari? monggo Ibu. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun Bu Titin, luar biasa. Yang perlu kita petik adalah rasa syukur nggih Bu Titin. Jika kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, mau sedikit mau banyak, insya Allah akan berkah. Syukur itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita tekankan ya untuk semuanya. Harta itu adalah sesuatu yang bisa hilang. Tapi rasa syukur kita, apa yang kita dapat, mau sedikit mau banyak itu adalah luar biasa. Dan tetap walaupun dengan porsi kita ibu wali kota atau jabatan yang tinggi sekalipun, tetap kita harus tahu goal ya. Goal kita ini apa? Kalau goal kita akhirat, ya kita harus jangan lupa dengan goal itu. Itu yang harus kita tanamkan gitu ya. Sehingga matur nuwun atas supportnya, atas komentarnya, yaitu yang harus kita beliau ini dengan rasa syukurnya menerima. Walaupun guru SD sampai sekarang, tapi alhamdulillah karena Bu berkah. Kalau kita sudah bersyukur berkah itu bukan hanya diterima kita, mungkin nanti anak kita nanti bisa terangkat derajatnya karena kita bersyukur, karena kita ikhlas, karena itu yang perlu kita ini kan ya, tidak harus dibalas pada saat ini tapi mungkin anak cucu kita nanti lebih derajatnya lebih tinggi dari kita, itu luar biasa ya. Matur nuwun Ibu, sehat terus. Matur nuwun Bu Titin, Bu Wahyu juga yang di depan Bu Titin dari Sekolah Dasar Negeri Wiyung 1. Sekarang ke penanya kedua, sudah ada yang raise hand kah? Di chat. Penanya kedua, ada yang di biru itu, monggo. Ada yang reset. Monggo Ibu. Ibu monggo bisa menyebutkan nama dan asal instansi dan pertanyaan untuk ditujukan ke siapa? Bu siapa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini mohon izin. Salam. Ya. Saya dari Bunda Paut, Kelurahan Simokerto. Saya ingin bertanya kepada Pak Munir. Mohon maaf Bapak, mohon izin. Bapak gini, ada salah satu murid kami yang gendernya laki-laki. Dia umur 7 tahunan. Dia sangat dekat dengan ibunya, walaupun dia tak ada traumatik dengan bapaknya. Bapaknya itu kegiatannya juga di rumah. Tapi apa-apa selalu diceritakan kepada ibunya, main sama ibunya, apapun dengan dia lebih nyaman sama ibunya. Terus solusi bagaimana untuk cara mendekatkan kepada ayahnya ini ya Bapak Munir ya? Ya. Langsung. Ya, langsung aja. Baik, terima kasih Bu. Bu siapa belum menyebutkan nama Ibu Tri ya? Bu Mila. Bu Mila, baik, silakan Pak Munir. Terima kasih Bu Mila atas pertanyaannya, dan ini menarik. Jadi anak kecil, anak itu tidak bisa bohong ya. Artinya kalau dia akan mendekat
pada sosok yang lebih nyaman. Jadi prinsip kalau di psikologi, anak akan mendekat yang disenangi, dia akan menjauh yang tidak disenangi. Secara alamiah begitu. Maka kalau dia lebih dekat dengan ibu, berarti mungkin bapak tidak hadir sebagai sosok yang apa istilahnya seperti yang tadi sampaikan Bu Ri, artinya mendengarkan, mau menerima perilaku, mau menerima apa saja yang terjadi pada dirinya. Maka anak tidak salah, tetapi yang harus diajarkan adalah orang tuanya. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan parenting itu tidak pada sosok ibu saja, perempuan saja, tapi laki-laki juga perlu mengenal pengetahuan tentang pengasuhan. Dan di Surabaya trennya sudah bagus, Bu. Sekolah yang mengadakan psikoedukasi tentang parenting itu berkali-kali biasanya trennya bapak ini sudah mulai mau ikut. Pengalaman kami mendampingi dulu, kami pertama kali hanya ibu saja yang datang. Karena berpikir kalau diundang sekolah, itu pikirannya adalah untuk soal pembayaran sekolah atau urusan semata-mata itu. Tapi ketika sekolah bisa mengambil peran sebagai institusi yang juga mengajarkan tentang pengasuhan, ini bagus. Nah, kalau memang ada indikasi buruk, misalkan perilaku anak cenderung kemana gitu ya, itu harus diwaspadai. Oleh sebab itu perlu orang tuanya diundang. Nah, Puspaga ini sebenarnya salah satu media yang bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya atau didorong untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang pengasuhan, bagaimana menghadapi putra-putrinya yang sudah ada tanda-tanda yang khusus. Khusus itu artinya berbeda dengan kebanyakan. Jadi kenanya kan gini, kalau kita melihat ada anak kok beda dengan kebanyakan, itu alarm orang tua seharusnya berbunyi. Tapi kalau orang tuanya tidak memahami, maka guru ini menjadi istri kedua. Segera bekerja sama dengan orang tua kembali, atau bekerja sama dengan pemerintah yang memberikan layanan-layanan konsultasi dan sebagainya dimanfaatkan sehingga kita bisa memahami kondisi anak, apakah perilaku kedekatan terhadap ibu udah mengarah pada hal-hal tertentu, perilaku tertentu, atau hanya sekedar kenyamanan. Itu penting karena anak di usia 12 tahun ke bawah itu masih mudah dideteksi apakah perilakunya sudah ke arah yang salah, dengan patokan adalah anak sesuai dengan usia perkembangannya. Maka di psikologi ada namanya tugas-tugas perkembangan, ada yang namanya tanda-tanda pada usia-usia tertentu. Itu harus dikenali oleh orang tua dan oleh pendidik supaya bisa bekerja sama untuk membantu buah hatinya. Kurang lebih gitu jawaban singkatnya, Bu. Kami tunggu untuk orang tua kalau memang ada indikasi ke arah perilaku tertentu yang perlu perhatian, ya segera, mumpung masih SD. Iya. Ya. Terima kasih Bapak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mila dari Bunda PAUD Kelurahan Simokerto. Bapak Ibu, apabila sebelum kita ke penanya ketiga, apabila Bapak Ibu membutuhkan konsultasi lanjutan seperti yang sudah disampaikan Pak Munir tadi, bisa menghubungi para konselor psikolog kami dari DP3 APPKB di nomor hotline Puspaga. Nomornya 0877 222 88959 atau di hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di 0811 3345 303 atau bisa juga di Comment Center 112. Nanti akan kami ulangi lagi di akhir acara. Baik, selanjutnya ke penanya ketiga. Sudah ada dua yang resen ini, Bu. Iya. Antusias. Iya, boleh. Silakan Ibu. Dari mana, instansi juga dari mana? Mau nggak ke penanya siapa, Ibu? Pertanyaannya untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Siti Murwani atau Bunda Titin dari Kelurahan Darmo. Bunda PAUD Kelurahan Darmo. Begini, monggo bisa untuk Ibu dan untuk Bapak. Daring. Kemudian insya Allah nanti kata Bu Rini tadi, alhamdulillah mulai sesudah Lebaran bisa masuk ya Bu anak-anak dengan pembelajaran tatap muka.
Kemudian yang ingin saya tanyakan secara psikologis, karena selama ini kebetulan saat ini kan kita ya masih separuh-separuh gitu. Kebiasaan anak yang selama ini di rumah itu dengan daring, itu akhirnya pada saat dia masuk lagi ada beberapa anak yang memang gembira sekali, sangat senang. Orang tuanya bercerita bahwa anak-anak lebih suka kalau masuk walaupun itu PAUD, lebih seneng kalau ayo aku sekolah gitu. Tetapi di sekolah kadang-kadang Pak kadang-kadang anak-anak itu sikapnya menjadi sosmednya menjadi malu-malu, tidak mau karena kan lama di rumah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu akhirnya itu motorik halus anak-anak mungkin karena selama ini kalau tugas-tugas daring banyak dibantu orang tua ya Pak Bu. Jadi pada saat anak-anak disuruh menggambar atau apa melatih motorik halus selalu sebentar sudah capek bunda gitu. Mungkin solusinya atau kira-kira teknis untuk awal-awal anak-anak masuk itu bagaimana Pak untuk meningkatkan sosmednya yang kurang bergaul dan motorik halusnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir atau Ibu, monggo Pak Munir. Teorinya Pak Munir. Baik, terima kasih Bu Siti Muwarni ya. Muwarni atas pertanyaannya. Nah, sebetulnya yang dirasakan atau kejadian yang dialami Ibu itu juga dialami banyak orang tua, banyak guru terutama. Oleh sebab itu kemarin kami dengan Dispendik itu mengadakan yang namanya gembira gitu, gerakan menyambut belajar dengan ikatan rasa. Jadi tidak bisa langsung masuk ke pembelajaran karena 2 tahun belajar daring itu pola duduknya, kebiasaannya sudah terlalu nyaman dengan tanpa diatur. Awal-awal masih guru itu perlu waktu untuk menertibkan lebih dari 15 menit. Ayo pakai bajunya, kemudian duduknya seperti sekolah dan sebagainya. Itu padahal jam pelajaran cuma 20 menit. Jadi itu juga tantangan. Nah, sebetulnya di masa pandemi ini dalam daring itu tantangan keluarga sebetulnya. Kalau kami tadi menyampaikan 8 fungsi keluarga, di dalamnya itu ada sosialisasi dan pendidikan. Keluarga yang tidak menjalankan fungsi itu biasanya lebih kaget menghadapi belajar di rumah. Banyak orang tua yang tidak sabar gitu. Saya sering menemukan di jalanan itu kalau anak lagi daring itu memang yang gemes itu orang tuanya. Lu ngomong gak iso gitu. Bahkan kekerasan akhirnya terjadi gitu karena anak ternyata tadinya terpaksa dan orang tua mengambil langkah untuk menyelesaikan tugas itu. Memang itu adalah salah satu tanda ketidaksiapan keluarga yang selama ini dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan tidak dijalankan. Nah, sekarang tekniknya bagaimana? Ya memang kalau misalkan mengajarkan ke orang tua lebih sulit, dipilih aja Bu, lebih sulit mengajarkan orang tua atau lebih mudah mempersiapkan anak untuk langsung in pada kegiatan belajar. Terutama kami sering dapat laporan dari para guru SD, SMP juga, Pak Munir, area-area itu cenderung gak sopan gitu, kayak gak kenal, terutama yang kelas 1 SMP sama kelas 1 dia kan gak kenal, tapi jelujur saja gitu. Nah ini karena orang tua tidak menanamkan, nak nanti kalau datang ke sekolah salim sama bu guru, ini kadang-kadang gak telaten orang tua ini ya, dipikir berangkat saja mumpung PTN. Nah ini harus ada kerjasama kedua belah pihak. Kalau orang tua tidak mengajarkan, maka isi sekolah yang melakukan intervensi seminimalnya. Artinya perlu mencari indikator perilaku apa yang harus terbentuk dalam masa penyesuaian. Mungkin butuh waktu ya, kita tidak tahu risetnya. Butuh berapa kali pertemuan anak sudah mulai bisa menyesuaikan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Ini juga guru tentunya juga punya kemampuan riset ya. Melihat trennya anak sudah bisa ngikutin aturan itu di bulan keberapa, di pertemuan keberapa. Itu penting sekali karena yang day to day-nya yang tahu adalah guru. Guru itu sebenarnya ahli lah. Dia memetakan mana anak yang susah dan ini. Nah, kami mempesan juga jika ketika anak mulai masuk ke sekolah
apapun perilakunya, yang harus disiapkan adalah juga mental kesiapan dari para pendidik. Karena situasinya abnormal, sehendaknya tidak disikapi dengan seperti halnya normal waktu kondisi sebelum pandemi, itu beda sekali, supaya tidak terpancing para pendidik itu untuk merespon. Karena tidak ada satu perilaku anak yang tidak ada sebabnya, bukan satu faktor saja, banyak faktor. Nah ini kadang-kadang kita juga bisa berarti itu. Untuk stimulasinya ya sudah bagus tadi ya, dilatih gitu, tidak langsung menulis tapi gambar itu bagus sebetulnya, karena apalagi diminta gambarnya tidak sesuai dengan keinginan dia menuliskan, tuh lebih bagus supaya dia kembali tune in pada aktivitas menulis, mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh guru. Itu saya kira yang bisa membantu jawab, dan kita mesti ada toleransi yang harus ada kesepakatan berapa lama kita bisa menerima penyesuaian ini, karena kami masih melihatnya faktor penyesuaian kembali, Bu. Tapi alhamdulillah kami turun itu sudah mulai energinya bagus. Anak-anak SMP ini ketika kami dengan DP3 PPKB itu ketemu, beda dengan awal-awal dulu. Berat kami mengangkatnya berat. Gitu. Boleh saya tambahkan begini. Mungkin memang butuh ekstra sabar, Bu ya, karena memang semua mengalami. Dan saya rasa bukan hanya guru, orang tua yang stres dengan adanya pandemi, tapi anak-anak juga stres loh, Bu. Sehingga mungkin mereka tidak bisa menyatakan ya. Stres artinya dia tidak bisa keluar sebebas dulu, kemudian tidak sosialisasinya kurang. Yang mungkin kita nggak paham stresnya mereka di tingkat apa gitu. Tetapi itu kita sama-sama deh yang sabar. Insya Allah anak-anak juga mereka juga mengalami dampaknya sama dengan kita. Cuma ya itu ada yang bisa mengungkapkan, ada yang tidak, sehingga ya sabar dengan proses itu untuk memulainya gitu, karena mungkin mereka juga tidak mudah ya dari peralihan dari apalagi usia PAUD itu kan masih kecil ya, dia tidak tahu mana yang benar yang salah, dia tidak tahu yang itu kan masih belum bisa membedakan, sehingga ya memang butuh ekstra ya dukungan orang tua juga. Saya rasa itu penting sekali ya, penting sekali untuk istilahnya mempersiapkan, karena itu Bunda PAUD ini di kelurahan kecamatan kita gerakan bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk PTM 100% ini ya. Dan mudah-mudahan doanya semuanya agar nanti setelah Lebaran kita bisa 100% PTM dengan kondisi yang stabil, dan anak-anak ini sudah mulai berubah lagi kebiasaannya seperti dulu ya, seperti pada awal sebelum pandemi ya. Sukses ya Bu ya, tetap sabar, insya Allah diberi kemudahan buat anak-anak nanti ya. Iya, Bu Titin gitu ya Bu. Semoga bisa mewakili pertanyaan juga yang dari Bapak Ibu yang lain, karena antusiasmenya lumayan ini Bu, banyak Bu, ini banyak yang resen. Banyak, tapi karena memang kita batasi 3 pertanyaan aja, dan sudah bergabung secara daring juga. Selamat pagi Pak Tommy Ardianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, yang sejatinya tadi akan bergabung langsung Ibu, tapi karena beliau masih ada kegiatan di luar, jadi bisa bergabung secara daring. Monggo Pak Tommy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin, nggak bisa hadir ya karena mobilnya tadi kepepet, ada acara Bapak di Kenjeran. Ya, mohon maaf. Iya. Jadi sedikit saja mohon izin menyampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Titin tadi. Memang tidak cuma di level PAUD, tapi di SD, SMP pun juga mohon maaf, dampak negatif dari proses pembelajaran jarak jauh daring itu memang tidak menimbulkan ikatan emosional ya.
antara guru dengan murid, antara lingkungan sekolah itu sangat-sangat terasa. Beberapa kasus yang sempat viral kemarin itu juga salah satunya adalah dampak dari terlalu lamanya anak-anak itu melaksanakan PJJ seperti itu. Jadi sedangkan kita tahu semuanya bahwasanya pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah, masyarakat, keluarga, dan swasta. Jadi kita tidak bisa kemudian membebankan permasalahan terkait anak-anak itu, anak didik kita itu hanya kepada guru saja. Kemarin kami sudah berkeliling ke 4 SMP mencoba untuk merefresh lagi bagaimana nikmatnya bersekolah secara PTM. Dan ketika saya mencoba bertanya kepada masing-masing siswa di SMP, di 4 SMP itu rata-rata kamu suka PTM atau daring? Mereka teriak semua PTM gitu. Jadi mereka memang membutuhkan komunitas, mereka memang membutuhkan lingkungan sosial yang betul-betul bisa menjadikan mereka itu sebagai anak-anak lagi, bukan sebagai sosok pribadi yang individual yang hanya mementingkan diri sendiri karena mereka harus daring. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama. Pandemi selama 2 tahun ini memang menciptakan kondisi sosial yang nggak normal seperti itu. Jadi terima kasih, kami terus Ibu mohon izin, kami terus didorong Ibu untuk terkait dengan pembelajaran terkait PTM ini. Syukur Surabaya sudah menjadi level 1, di mana nanti PTM nggak cuma 50%, bisa juga nanti insya Allah 100%, sehingga anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang mempunyai karakter ya, bisa mempunyai simpati, empati terhadap lingkungannya, terhadap gurunya, terhadap teman-temannya, sehingga menjadi anak-anak Surabaya yang hebat, anak-anak Surabaya yang punya jiwa sosial, jiwa saling menghargai sesama teman, sesama saudara, sesama orang tua, guru, lingkungannya menjadi anak-anak yang hebat. Itu aja, mohon izin Ibu. Terima kasih atas kasih kesempatannya. Waktu terakhir, Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy sudah berkenan bergabung lewat daring karena memang tidak bisa hadir langsung di acaranya. Sebenarnya mau hadir langsung Bapak Ibu, tapi karena kesibukan beliau ada acara yang bersamaan, jadi alhamdulillah masih bisa bergabung lewat daring. Begitu. Dan ini antusiasme penanya sebenarnya banyak Bu, tapi mohon maaf. Tadi udah 2. Tadi 3 Ibu. Udah 3, boleh ya? satu lagi Bu? Satu lagi bisa? Boleh? Udah. Sudah. Kami juga dibatasi. Ini Baik, karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih untuk antusiasnya. Mungkin lain kali akan kita agendakan lagi ya Bu Rini, ngobrol bareng lagi sama Bu Rini, kita curhat-curhatan lagi, kita menggali lebih banyak lagi dari Ibu, belajar dari Ibu gimana jadi istri dan ibu yang sangat hebat. Baik, penutup Ibu, pesan-pesan dari Ibu Rini Eri Cahyadi, pesan untuk para ayah, para ibu dan anak-anak hebat di Kota Surabaya. Baik, untuk seluruh orang tua, pada saat kita menikah itu kita sudah punya goal ya. Goal kita ini adalah untuk akhirat. Jadi saya berharap bahwa itu dipegang. Kalau misalnya kita sudah megang, apa sih yang kita lakukan di dunia ini untuk apa sih? Kalau bukan untuk bekal kita di akhirat. Sehingga itu bisa menjadi pegangan kita, bagaimana kita menjadi seorang ibu, bisa bagaimana kita menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti. Itu goal itu yang harus kita pegang. Untuk ayah-ayah seluruh ayah-ayah hebat di Kota Surabaya, bahwa kita harus berpikir bahwa pola asuh itu bukan hanya diberikan oleh ibu saja, tetapi keterlibatan ayah itu menjadi salah satu hal yang penting ketika dalam mendidik anak-anak. Insya Allah ketika ada kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak, itu akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Anak-anak menjadi teladan buat anak-anaknya. Ketika ayah sama ibunya ini bisa bekerja sama, sehingga bisa menjadi role modelnya anak-anak ini ketika nanti mereka nanti berkeluarga. Nah itu saya berharap bahwa ayah bisa terlibat. Seperti saya mencontohkan suami saya ya, walaupun beliau ini seorang wali kota dengan kesibukannya luar biasa,
tetapi bisa terlibat, walaupun mungkin porsinya tidak sebanyak ibu-ibunya, tidak sebanyak istrinya, tetapi ada porsi yang dia lakukan untuk anak yang membuat anak saya itu tidak kehilangan sosok ayah. Jadi saya berharap kepada ayah hebat di Surabaya untuk bisa terlibat deh. Kalau misalnya Bapak ayah ini bisa berlaku yang adil kepada istri, insya Allah barokah loh Pak. Amin. Akan menjadi pahala tersendiri, akan barokah keluarganya. Ketika suami bisa menyenangkan istri, bisa menyenangkan anak-anak, itu akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan bukan hanya dari materi ya, keluarga bahagia, sakinah mawaddah, anak-anak saudara itu keberkahan yang luar biasa. Untuk ibu-ibu hebat di Kota Surabaya, tetap menjadi ibu yang luar biasa ya, karena anak-anak itu bisa menjadi anak yang hebat, anak-anak yang sukses, itu adalah ketika seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya. Karena bagaimanapun, porsi ibu itu lebih besar ketika mendidik anak-anak kita. Jadi lakukan itu dengan hati yang ikhlas, walaupun dengan kesibukan kita yang luar biasa, dengan tekanan stres yang luar biasa, tetapi ingat bahwa anak-anak ini adalah amanah yang harus kita jaga. Ketika nanti kita tua, mereka yang mendoakan kita, mereka nanti yang merawat kita ketika nanti kita sudah tua. Sehingga ketika sekarang mereka masih menjadi anak-anak, itu tugas kita untuk mendidik mereka. Dan role model ya Ibu, ketika kita bersikap yang sama kepada orang tua kita, insya Allah itu anak-anak akan meniru. Sehingga mereka ketika nanti tua, itu akan bisa bakti kepada kita ketika kita, ibu bisa bakti kepada orang tua kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu hebat. Tetap menjadi kuat deh ibu-ibu ketika harus berani berargumentasi, harus berani berbicara. Porsi kita itu sama untuk laki-laki walaupun ada batasan. Tetap kita harus tahu batasan kita, tetapi kita harus tetap bisa survive, bisa berani untuk mengemukakan pendapat, berani untuk bersikap ketika tidak selalu walaupun kita ini harus patuh kepada suami. Tapi kalau suaminya nggak benar, ya nggak mungkin kita ikut ya, karena dalam agama pun semua agama masih mengajarkan kita mengikuti suami ketika suami itu benar. Tapi ketika suami itu tidak benar, kita harus meluruskan dan kita harus berani untuk bersikap. Nah, itu. Tetapi tetap harus mengikuti porsi kita, karena bagaimanapun agama itu sudah mengatur porsi masing-masing. Untuk anak-anak hebat di Kota Surabaya, tetap menjadi anak hebat deh, yang soleh-soleha, karena surga kalian itu ada di belakang kakinya ibu, ada surganya itu di ayah, sehingga kalian, kalau misalnya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah nanti ke depannya kalian bisa menjadi orang tua yang hebat. Ya, tetap semangat untuk belajar, mencapai cita-cita. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua, karena doa anak soleh dan anak soleha itu akan menjadi bekal orang tua nanti ketika sudah meninggal nanti ya. Oke, kita sama-sama ya Bapak Ibu, semua para orang tua, para guru, saya ucapkan banyak terima kasih atas semua yang sudah panjenengan lakukan, yang sudah panjenengan berikan yang terbaik untuk anak-anak Kota Surabaya. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan lakukan, panjenengan berikan dengan hati yang ikhlas, dibalas jannah oleh Allah. Dan diberikan Surabaya diberikan anak-anak yang hebat ya, amin. Dengan semua anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkarakter. Dan saya juga mohon doanya kepada seluruh yang hadir di sini, agar nanti kondisi Surabaya bisa stabil terus ya, bisa zona hijau, sehingga kita nanti bisa melakukan PTM 100%, dan nanti anak-anak sudah bukan jadi anak-anak COVID lagi, karena mereka sudah melakukan perubahan yang luar biasa selama COVID. Jadi kita bersama-sama aja, ini bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas dari orang tua, bukan hanya dari tugas anak-anak, tapi ini tugas kita bersama. Pemerintah pun akan ikut terlibat, semua sektor dari psikologi, maternun untuk DP3A yang sudah memfasilitasi Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga.
ini kita manfaatkan dengan baik deh, karena pustaga ini sangat bermanfaat untuk preventif, promotif, untuk membantu keluarga dalam mengasuh, mendidik, membangun karakter anak, sehingga difasilitasi oleh BP3 APPKB. Jadi pergunakan fasilitas ini dengan baik, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin pemerintah, tetapi tidak mungkin juga pemerintah bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari guru, orang tua terutama, dan seluruh pihak yang terlibat. Atur nuwun, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk orang tua yang mungkin PR-nya masih panjang ya, yang anak-anaknya mungkin masih butuh, masih kecil, masih butuh pembinaan sehingga mereka nanti menjadi orang tua kelaknya nanti. Atur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar tadi seperti kata Bu Titin dari SD yang tadi. Mendengar apa yang disampaikan Bu Rini kayak disiram air es. Rasanya manis gitu Pak. Benar. Rasanya bisa jadi ibu sabar ya. Luar biasa matur nuwun Bu Rini Rawuhipun sudah berkenan menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan nggih. Dan Bu Tri juga Pak Munir, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Apabila Bapak Ibu memerlukan konsultasi lanjutan dapat menghubungi para konselor psikolog kami dari DP3 APPKB di hotline Pustaga. Nomornya 0877 22 288 959 atau di hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di 0811 33 45 303 atau juga di Comment Center 112. Kami ulangi, dapat menghubungi hotline Pustaga di 0877 2228 8959 atau hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di 0811 33 45 303 dan juga Comment Center 112. Baik Bapak Ibu, sejatinya tanggung jawab mengurus keluarga tidak dapat diserahkan pada satu pihak, ibu atau ayah saja. Terlebih bila ayah dan ibu sama-sama bekerja. Karena seperti yang kita mungkin dan Anda alami juga, membagi waktu dan konsentrasi untuk bekerja sekaligus mengurus anak dan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kerjasama dan kekompakan antara ayah dan ibu mengurus keluarga sangat diperlukan. Kepada seluruh perempuan hebat yang telah hadir menyaksikan acara ini secara daring, yang telah berjuang dan memilih jalannya sendiri dengan bangga dan yakin sebagai perempuan terbaik untuk keluarga, karir, teman, dan tentu juga untuk diri sendiri. Selamat Hari Perempuan Internasional 2022. Teruslah berdaya, teruslah bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. It's a day to recognise female achievement and a call to action, encouraging everyone to stand up for women's rights and gender equality. Gender equality means no matter your gender, you're granted the same rights, privileges and access to opportunities as everyone else. You may be thinking, why is this day so important? Throughout history, women have had to fight for the freedom and rights we enjoy today. 150 years ago, women could vote, stand in parliament, receive proper medical attention, own property, access fair legal support, get paid the same as men, visit the same public areas as men, get a proper education. The list goes on. 150 years ago, people lived in a very different world to what we know now. So how did things change? Someone didn't snap their fingers and then bam, women had all the rights. Change occurred gradually through the tireless efforts of brave women and men fighting together for what is right. Let's rewind. In the late 19th century, the fight for